saya waktu itu juga nggak kepikiran sama teman-teman di Better Youth karena memang usianya jauh di bawah saya semua gitu, sehingga ya udahlah gitu, walaupun saya nggak ada kriteria terkait usia ya, cuman maksudnya nggak berharap karena masa sih yang muda-muda mau sama yang usia yang lebih tua gitu kan, kayaknya jarang banget gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sangat sibuk walaupun mungkin berumah tangga ya, tapi juga ngajar PAUD, ngajar musola kalau sore hari. Ya sama kesibukan di rumah kan jaga anak sama orang tua. Saya menikah itu di usia 28 tahun ya. Jadi bukan usia yang muda gitu, bukan yang pada umumnya kan kadang 24-25 tahun udah menikah, tapi ini saya sampai 28 tahun baru menikah karena menurut saya itu penantian yang cukup panjang. Di saat teman-teman lain sudah pada menikah, bahkan sudah punya anaknya ada yang 1, adanya ada yang 2, tapi saya masih single waktu itu. Juga mengalami banyak life quarter crisis yang ditanyain orang-orang karena mungkin sibuk, karena emang saya sibuk ya, jadi mau galau itu juga bingung karena sibuk. Itu dari Senin sampai Jumat kan dulu saya ngajar TK, sorenya ngajar musola tuh sempat juga sampai malam gitu. Kalau nggak ngajar musola malamnya ya berarti kajian. Jadi terus hari Sabtu juga masih sibuk, Minggu juga masih ambil kuliah lagi, jadi nggak ada hari liburnya gitu. Sampai ya ada yang bilang, ya makanya jodohnya nggak datang-datang, soalnya nggak pernah di rumah sih. Karena ada yang bilang kayak gitu juga. Ya salah satu nasihat-nasihat dari orang yang tercinta itu tadi membuat saya terus berpikir untuk ya terus memperbaiki diri gitu kan. Juga sampai ada yang bilang juga dari temen, nggak usah terlalu pilih-pilih banget, agama itu nanti berjalan sendiri. Suamiku dulu juga nggak bisa ngaji, nanti pas tua loh ya bisa ngaji sendiri gitu. Karena mereka tahu yang saya cari itu yang baik agamanya gitu, yang memang zaman sekarang ini nggak mudah juga nyarinya. Sampai bilang udahlah kalau sekarang itu aja kayak siapa saya, nanti kalau udah telat nggak nikah 30 lebih baru siapa saja gitu. Sampai yang sindiran udah cukup, yang menohok itu sudah masuk semua lah. Tapi ya itu saya anggap itu bahasa cintanya mereka, karena mereka sayang banget sama saya, kok nggak nikah seperti itu, yang ditunggu itu apa. Sampai beberapa teman juga membantu untuk mencarikan, karena kan tahu kalau saya nggak mau pacaran ya, maunya ta'aruf gitu melalui proses yang syar'i. Jadi dikenalkan juga, ada yang nggak cocok, ada yang baru tukar CV, dari tukar CV aja udah ada ketidakcocokan dari segi usia, ditolak karena usianya sama gitu. Dia pengennya yang cewek tuh harus di bawahnya. Kalau saya sih nganggapnya sih ya enteng aja ya, karena emang menurut saya itu sebuah penjagaan dari Allah lah dari awal. Kalau emang enggak ya berarti emang enggak dari awal gitu. Jadi nggak perlu sampai yang sakit hati, baper atau gimana gitu. Jadinya ya alhamdulillah dengan proses yang ini benar-benar menjaga hati saya dari kekecewaan gitu. Waktu saya setor CV ya kan banyak, beberapa itu yang gagal, beberapa kali juga saya maju dan belum berhasil juga, belum sampai ta'aruf, belum sampai nazor. Saya terus belajar memperbaiki diri ya, karena saya tuh dulu sempat nggak mau proses ta'aruf itu karena belum cukup ilmunya, sehingga waktu itu saya berazam untuk kalau aku belum ikut klinik nikah aku nggak mau berproses dulu. Jadi waktu itu ikut klinik nikah dulu, setelah dapat ilmu pranikahnya ternyata ketagihan. Al-Falah ngadain kelas pranikah juga, akhirnya ikut juga, sampai di situ akhirnya mantep tadi. Tapi mantep kok nggak kunjung datang ya gitu. Di umur 28 kok udah usia segini tapi kok belum datang ya. Ya nggak apa-apa, kalau untuk bapernya sih mungkin udah sangat berkurang ya. Cuman ya itu tadi, mungkin ada ruang tamunya belum bersih ini rasanya, ruang hatinya, karena mungkin masih ada yang ditunggu sebenarnya saya masih menunggu seseorang yang ternyata nggak datang juga gitu. Walaupun mungkin sebenarnya orang tuanya udah merestui, sebenarnya orang tuanya tuh nunggu yang ikhwannya ini ngelamar saya, tapi saya emang deket sama orang tuanya, tapi sama ikhwannya ini jauh karena luar kota, jadi jarang ketemu, nggak pernah ketemu. Chat itu pun juga jarang banget lah. Cuman kayak orang tua tahu kalau aduh anak ini cocok gitu, tapi yang nggak sampai yang memaksakan kita harus menikah atau apa enggak gitu. Cuman memang nggak datang gitu kan. Sampai ada nasihatnya Mas Zahir atau siapa ya waktu itu ya, gimana
mau datang kalau ruang tamunya itu belum dibersihkan gitu. Sehingga ya saya berikhtiar benar-benar, tapi itu jauh sebelum proses ini ya, store CV itu udah saya bersihin hatinya dulu dari yang lama-lama, harapan-harapan yang sama orang yang dulu bikin kecewa tuh udah saya bersihin dulu, baru sebagai bukti pada Allah saya membersihkan ruang hati saya, yaitu saya setor proposal ta'aruf itu tadi yang lewat klik nikah iya, lewat hidayatullah iya gitu kan. Cuman lewat teman-teman yang terdekat iya gitu. Cuma tadi itu belum membuahkan hasil sampai akhirnya kembaran saya duluan nih yang berproses gitu. Yang kembaran saya itu Januari mereka tukeran CV, Februarinya khitbah. Februari khitbah, terus rencananya Agustus akad. Nah terus di antara bulan-bulan itu kan saya nemenin kembaran saya berproses. Ya rasanya Kak ya, Masya Allah ya, seneng banget sih. Nggak merasa terdului atau apa, enggak. Tapi beneran seneng gitu, ikut bahagia dia sudah menemukan duluan gitu kan. Bahkan ikut fitting waktu itu di Laksmi itu ya, ikut fitting pertama itu ngeliat baju pernikahan gitu ya, sambil foto-foto. Wah, nanti aku pengen yang mana gitu kan ya. Padahal belum ada calonnya. Cuma memang dari bulan Januari itu saya udah bilang ke kakak saya. Saya tuh bilang, saya curhat sebenarnya ke teman guru saya sebelumnya. Bu, saya tuh besok kalau mau nikah nggak pengen ada bowo gitu kan ya, karena mempelajari ilmu pranikah tuh sempat dapat ilmu lah pokoknya yang ya lebih baik nggak ada gitu. Ya udah saya pengennya nggak bowo gitu tuh, keluarga aku bakalan setuju nggak ya Bu gitu kan. Terus ya yang teman guru saya tuh ngasih masukan, besok yang tanggung jawab atas pernikahan saya main tuh siapa, orang tua atau siapa gitu kan. Ya saya bilang mbak saya sih Bu, soalnya orang tua saya udah nggak bekerja. Ya udah nggak apa, Samen sampaikan itu ke mbak saya, mbak Samen keberatan apa enggak. Akhirnya saya sampaikan ke mbak saya di bulan Januari itu. Padahal ya belum ada calonnya juga sih. Cuman ngajak ngomong ke mbak, kan manggilnya saya kan Minda, kalau misalnya aku besok nikahnya tuh pengennya sederhana aja gitu, bisa tak? Jadi nggak perlu yang sampai resepsi besar-besaran gitu. Tapi pengennya sih nggak ada tumbang, nggak ada bowo gitu, boleh tak Minda? Oh gitu tak maumu? Ya nggak apa-apa sih gitu lah. Alhamdulillah dari mbak saya tadi tuh nggak keberatan, alhamdulillah. Gitu. Padahal ya belum ada jodohnya juga ya, alhamdulillah dulu aja di ACC proposalnya gitu. Setelah itu nemenin Mela fitting dan sebagainya. Terus saya ngobrol sama Mela itu. Saya manggilnya kan Ana ya. Nah, gimana kalau misalnya loh ya, aku tuh ada yang datang, ada seseorang yang ingin berproses sama aku gitu, terus serius gitu. Kalau misalnya aku duluan gimana? Aku bilang gitu. Karena menurut saya prosesnya yang kembaran saya itu dari Februari ke Agustus itu bagi saya itu terlalu lama. Nah kalau saya pribadi pengennya nggak selama itu gitu. Itu kan dari Februari ke Agustus berapa bulan ya? 7 bulanan. 7 bulanan ya. Bagi saya itu lama gitu. Nah saya pengennya tuh nggak terlalu lama itu gitu. Sehingga saya nyoba nego ke kembaran saya tadi, gimana nah kalau misalnya datang ke, aku sih nggak apa-apa sih, tapi kalau orang mau mami gimana gitu kan, orang tua gimana, nggak apa-apa tahu, aku yang proses duluan kok, kamu yang nikah duluan gitu kan tadi gitu. Iya ya apa ya, akhirnya aku ngajak ngomong orang tua juga, akhirnya coba nanya-nanya gitu, gimana kalau belum ada, so-soan aja nggak tahu kenapa. Bener-bener ngajak ngomong dulu gitu ke orang tua, gimana kalau misalnya datang duluan, wis gak apa-apa dijalanin aja, karena kan selama ini kan juga belum ada yang masuk juga proposal ataupun mau berproses, belum ada gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu aja. Akhirnya beneran ternyata yang bulan April itu kan berarti kan Mela sudah khitbah, Februari sudah khitbah, Maret, April, tanggal 11 April tuh ditelepon sama Ustadz Zain. Mbak Meli, ya Mas ada apa? Ini nggak lagi megang pisau kan ya gitu. Kenapa sih Mas? Nggak ada proposal yang masuk. Hah? Gitu kan saya waktu itu kaget karena nggak berharap sama teman-teman Better Youth. Karena kan kebanyakan tuh usianya di bawah ya Mbak ya. Saya kan usianya termasuk di atas mereka. Yang mungkin sepantaran sama saya itu ya Mas Zain, Mas A, yang cowok-cowok itu yang pada udah nikah semua gitu. Dan saya waktu itu juga nggak kepikiran sama teman-teman di Better Youth karena memang usianya jauh di bawah saya semua gitu. Sehingga ya udahlah gitu, walaupun saya nggak ada kriteria terkait usia ya, cuman maksudnya nggak berharap karena masa sih yang muda-muda mau sama yang usia yang lebih tua gitu kan, kayaknya jarang banget gitu.
Ya udah akhirnya terus Mas Zain tuh telepon, ada proposal nih Mbak yang masuk. Siapa Mas? Udah nanti lihat aja gitu. Nggak sampai sekarang, udah lihat aja pokoknya. Udah habis itu saya tutup teleponnya, saya lihat gitu, ternyata ya Mas Dwiki itu tadi. Shock banget ya, karena Mas Dwiki itu staff Quran for Youth saya tuh manajer KFY waktu itu. Saya tuh manajer KFY, Mas Dwiki itu salah satu staff Quran for Youth saya. Loh, kok maju gitu kan? Padahal udah tahu gak galaknya aku tuh kayak gimana. Kan sudah tahu galaknya gimana kalau dikasih deadline, kalau udah ngasih apa namanya job desk gitu kan ya, tuh kan bisa dibilang saya galak banget lah. Kok maju gitu kan? Ya itu cukup shock, bikin shock. Mana usia tahun 96 lagi kan, 4 tahun di bawah saya gitu. Beneran ini emangnya mau berproses sama saya gitu. Setelah itu saya ngomong ke mbak saya, ke orang tua saya juga. Ibu waktu ngeliat proposalnya udah langsung gak setuju. Karena ibu lihat dari penghasilannya. Waktu itu kan Mas Dwiki masih selain aktif di Quran for Youth kan juga masih kerja di kedai Coffee Library itu tadi. Cuman gajinya tuh kalau nggak salah waktu itu disampaikannya di proposal tuh 1.500.000. Sedangkan ibu ngeliatnya, ya tahun segini gaji segitu gitu, udah bisa hidupin kamu kan kayak gitu. Tau lah ya pasti maksudnya ibu tuh ya karena sayang, bukan karena apa. Ibu udah nggak setuju, jadi saya negosiasinya lewat mbak nih. Karena yang didengar sama ibu saya tuh ya kakak saya yang perempuan ini tadi. Akhirnya saya bilang ke kakak saya, nggak dicoba dulu aja Taminda, ini kan masih baru proposal sih, belum sempat ketemu. Nanti kalau memang ada ketidakcocokan di tengah jalan itu juga bisa jadi, nggak jadi itu bisa. Yaudah tak bilangin ke mami gitu, kan aku tuh yang penting tuh agamanya Minda gitu, paling nggak tuh dicoba dulu lah sampai nazor gitu. Terus akhirnya ibu dirayu sama mbak, akhirnya setuju. Jadi setujunya karena ada kemungkinan gagal di tengah jalan. Setujunya karena ada kemungkinan bisa gagal di tengah jalan gitu kan. Akhirnya ya udah waktu itu diterima dulu, mau coba dulu karena kan prosesnya masih nazar dulu, baru nanti bertamu, masih ada banyak step yang akan dilalui. Akhirnya udah waktu itu diiyain, akhirnya lanjut ke proses nazar berbekal itu tadi dari orang tua. Iya, lanjut aja prosesnya, akhirnya lanjut nazar itu di rumahnya Ustadz Zain. Itu ditemenin sama istrinya Ustadz Zain juga, Mbak Tika. Nazar di sana tuh udah siap pertanyaan, list pertanyaan yang banyak. Sama Zain, Mbak pertanyaan sampai 20. Enggak sampai 20. Cuman dikoreksi juga sama Ustadz Zain, mana pertanyaan yang boleh, mana yang enggak gitu. Karena kan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin harusnya ditanyain waktu setelah menikah aja gitu. Akhirnya udah nanya di situ nazar Mas Dwiki, nggak banyak yang ditanya, kebanyakan saya. Jadi saya kayak orang interogasi gitu. Gitu. Sampai pada satu pertanyaan saya tuh mancing kedekatan antara orang tuanya tuh kayak gimana. Saya tanya pernah melakukan aktivitas apa yang paling berkesan sama ayah gitu. Terus waktu saya tanya pernah melakukan aktivitas berkesan apa sama ibu, itu langsung Mas Dwiki tuh langsung diem dan nangis gitu. Di situ saya nggak paham juga waktu itu, maksudnya tuh kenapa nangis gitu kan. Saya tuh nggak tahu apa karena ya benar-benar belum ada perasaan ya Mbak ya. Jadi maksudnya tuh benar-benar saya murni pure tanya, menggali sesuatu dari ikhwan ini tuh apa yang perlu saya tahu. Waktu tuh nangis tuh saya juga nggak gitu. Kenapa Mas? Kok nangis? Mbak, berarti kalau udah nangis kayak gitu berarti dia tuh deket banget sama ibunya gitu kan. Sehingga ya gitu. Akhirnya setelah beliau nangis tadi, terus saya menjelaskan kisah-kisah kenapa kok dia sampai kalau dia omongin soal ibunya tuh beliau nangis gitu. Akhirnya saya tahu dia cukup dekat sama ibunya. Waktu saling bertanya itu tadi, saya sempat tanya apakah ada tanggungan untuk keluarga juga, masih ada tanggungan untuk keluarga. Iya masih gitu. Ternyata masih ada tanggungan keluarga itu 750.000 gitu. Tapi bayangin aja, gajinya 7.500.000, terus masih ada tanggungan keluarga 750.000. Mas, berarti menurut Mas 750.000 untuk berkeluarga itu bisa? Saya tanya gitu. Jawabannya Mas Dwiki ya cukup mencengangkan buat saya waktu itu. Jawabannya adalah Allah nggak mungkin tinggal diam sih Mbak gitu. Jadi
saya tuh mau nyanggah lagi tuh kayak udah nggak bisa, kayak oh ya Masya Allah, berarti sangat keyakinan beliau sama Allah tuh sebegitu besarnya gitu. Jadi kalau dibilang saya suka itu sebenarnya nggak ada rasa cinta atau apa ya, saya cuma yakin itu sama beliau tuh di dua hal ketika nazar itu. Yang pertama, beliau dekat sama Al-Quran. Yang kedua, beliau kelihatan sabarnya dari menjawab sekian banyak pertanyaan itu tadi, sabar. Jadi orang tua cukup diceritain. Saya nggak kasih tahu. Saya nggak kasih tahu karena itu pun pasti akan lebih khawatir lagi kan nantinya, sehingga saya paham kalau konsep rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi saya juga ya setuju dengan keyakinan yang beliau itu tadi, bahwa kalau pernikahan tuh akan membuka pintu rezeki yang mana nanti kita nggak tahu tuh datangnya dari mana, dan Allah nggak akan tinggal diam tuh ya. Saya setuju banget ya tadi, makanya saya ke rumah itu membawa nilai-nilai beliau yang saya bawa tadi. Ini orangnya baik, agamanya bagus gitu kan, walaupun gajinya segitu itu nggak masalah, saya bilang gitu. Mami nggak pengen kan anaknya dipukul sama suaminya, nggak pengen kan anaknya dibentak-bentak sama suaminya. Insya Allah kalau orang yang paham agama, yang baik akhlaknya, itu nggak sampai kayak gitu ke anaknya Mami. Yang penting agamanya, Mi, yang penting agamanya. Saya bilang ke Mami saya kayak gitu, yang saya pastikan itu. Tapi juga ya saya nggak langsung 100% yakin gitu sih Mbak, ada ragunya juga. Tetap saya dikasih waktu kan, nazar itu juga dikasih waktu untuk lanjut atau enggaknya. Saya juga tanya-tanya sama Ustadz Ayi, sama Mas Zain yang memang notabene deket sama Ustadz Dwiki waktu itu. Waktu itu belum jadi Ustadz Dwiki juga ya, masih jadi Mas Dwiki tuh belum jadi pengajar Quran for It juga waktu itu, memang cuma staf Quran for It aja. Saya tanya-tanya ke Ustadz Ayi, Ustadz Ayi, ini Mas Dwiki ngajukan proposal ke saya. Oh ya, gitu. Saya tahu sih kalau Dwiki mau ngajuin CV, tapi saya nggak tahu kalau ke Meli gitu tujuannya. Oh Masya Allah. Ya Ustadz gimana ya Ustadz, menurut Ustadz Ayi gimana? Karena kan dulu Ustadz Dwiki kan pernah megang salah satu bisnis yang Ustadz Ayi di Muslim United itu kan ya, yang kaos itu kan. Itu Mas Dwiki yang pegang, sehingga kan saya yakin Ustadz Ayi kan udah tahu banyak tentang Mas Dwiki karena pernah bermuamalah lah, pernah kerja sama Mas Dwiki. Baik kok orangnya gini-gini. Saya tahu Mas Dwiki ini orang yang solih gitu loh Ustadz, tapi apakah cocok sama saya? Karena menurut saya solih aja nggak cukup, tapi cocok nggak sama saya gitu, sama Meli itu cocok nggak ya Ustadz? Terus Ustadz Ayi satu-satu gitu merhatiinnya. Meli itu ngajar TK ya, ngajar PAUD ya. Dwiki itu kemarin itu pinjem saya buku parenting gitu. Buku parenting berarti dia ada keinginan tuh untuk belajar ilmu tentang mendidik anak-anak gitu. Terus Meli ngajar ngaji kan. Nah Dwiki itu pernah bilang ke saya, dia tuh tertarik sama dua hal. Ustadz, saya tuh tertarik sama dua hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua kopi gitu. Yaudah sama-sama deket sama Al-Quran ini. Apa ya yang nggak cocok? Kayaknya cocok gitu Ustadz. Oh gitu ya Ustadz ya. Saya jadi kayak nggak punya uzur gitu loh untuk menolak Mas Dwiki ini, apa gitu alasannya. Itu juga Ustadz Zain juga. Saya menampakkan keraguan waktu itu ke Ustadz Zain. Gak apa-apa Mbak, lah sampean enggak juga nggak apa-apa, tak golekno sing liyane gitu. Mas Dwiki juga pasrah kok kalau misalnya emang nggak mau, sampean nggak mau bersedia manut apa jariku katanya gitu kan Mas Zain. Jadi benar-benar memang siap menikah gitu kan beliaunya, sehingga kalaupun nggak lanjut sama saya tetap akan diproses dengan yang lain. Tapi ternyata sampean ini salah satu binaanku yang deket banget sama Al-Quran loh, aku aja sungkan sama Mas Dwiki gitu kan. Saya sih yang gitu kan, saya itu bikin dilepas gitu. Karena kalau dibilang nunggu perasaan suka ini ya, yang mau dari mana sukanya gitu, orang baru ketemunya tuh ya pas baru terus Quran for It ini yang bikin ragu ya, karena apa ya, usianya kan jauh di bawahku, itu juga bikin ragu. Sampai 4 tahun, bedanya 4 tahun. Sampai saya telepon ke onti saya yang di Jakarta, karena beliau juga usianya beda sama suaminya tuh 5 tahun apa gitu loh. Saya tanya gimana pengalamannya, pengaruh nggak sih ke dalam pernikahan, cara pola pikirnya kayak gitu kan. Karena menurut saya tuh mateng banget, nggak cuma dari karena segi usia juga kan gitu, sedangkan beliau tuh masih muda banget, beneran gitu, kayak memilih aku ini beneran gitu kan.
Jadi yang ragunya sih sebenarnya di situ, dari apakah pemikiran nanti bisa mengimbangi gitu. Terus apakah dia bisa menerima saya yang justru lebih tua dari dia. Dia bilang sih yang penting visinya. Kalau Sadyuki itu katanya yang penting kenapa kok maju ke saya kan usianya jauh di atasnya Mas Diki. Katanya yang penting sevisi gitu, karena beliau ngelihat saya kan sibuk ngajar Al-Quran juga kan di musola. Beliau tahu juga kenapa saya jadi manajer Quran for itu karena saya yang punya syahadah waktu itu di sini, dari teman-teman tuh belum ada, sehingga waktu itu karena saya yang punya syahadah mengajar sehingga saya diminta tolongin tuh. Beliau tahu kalau saya itu berkecimpung di mengajar Quran, sehingga bagi beliau itu sevisi dari segi Al-Quran tadi itu cukup buat dia itu memilih saya. Keraguan itu juga saya tanyain sih Mbak ke ibunya. Jadi kan waktu itu setelah nazar lanjut itu kan Mas Diki dipersilakan datang ke rumah. Ya udah datang ke rumah itu ditemuin sama ayah saya, Rama saya itu, terus kakak ipar, mas kandung, semuanya nemuin gitu kan. Dan dia ditanya-tanyain, yang agak frontal sih Rama saya ya, ayah saya tuh nanya, beneran tak kamu suka sama Ani gitu kan, saya kan manggilnya Ani di rumah. Kamu ngikutin Nabi Muhammad tak? Kok sukanya sama yang lebih tua gitu loh. Walaupun mungkin nggak sama kayak Nabi Muhammad sama Bunda Khadijah ya, yang selisihnya cukup jauh ya, 15 tahun. Cuman kan di zaman sekarang jarak 4 tahun lebih muda itu kan juga pertanyaan ya buat orang tua, beneran lah kamu yang ngikutin Nabi Muhammad katanya gitu. Apalagi anaknya nih yang ceweknya tuh. Ya gitu lagi jawabannya Mas Diki cuma satu gitu. Ya insya Allah saya sepertinya cocok visinya sama Ani gitu. Jadi nggak bilang suka, iya saya suka sama Aninya gitu, enggak, tapi sebenarnya kalau ngeliat visinya saya cocok sama Ani. Terus setelah Mas Diki bertamu ke rumah, selanjutnya kan yang perempuan boleh bertamu ke yang keluarganya Mas Diki. Waktu itu saya bertamunya berdua aja, saya sama kakak saya yang perempuan ke rumahnya Mas Diki, tapi nggak ada Mas Dikinya karena Mas Dikinya lagi jaga kedai. Jadi waktu itu saya ngobrol sama ibunya, ada mbahnya juga, tapi mungkin yang lebih banyak ngobrol sama ibunya. Ya waktu itu saya juga tanya ke ibunya, beneran tak Bu, Mas Diki tuh mau sama saya gitu. Ya, iya Mel, waktu itu ya tak tanya juga, katanya kok kalau ngelihat Meli itu kayak keibuan gitu katanya. Saya inget ibu katanya. Oh gitu. Terus dari cerita-cerita sama ibunya tadi tuh ada satu poin yang saya garis bawahi waktu cerita-cerita sama ibunya tuh. Ibunya sempat cerita gini, iya Dwiki tuh kalau lagi tilik bayi ke saudaranya gitu, biasanya kan di sebelahnya bayi tuh ada gunting, kaca gitu kan, sama Dwiki tuh langsung diminggirin gitu. Apa sih ki kate ngene-ngenean, kok ngene-ngenean. Namanya mungkin keluarganya masih ada yang kayak gitu-gitu ya Mbak ya kan. Mitos-mitos yang harus ada kaca, gunting dan sebagainya. Tapi Mas Diki ternyata nggak setuju sama hal-hal itu. Lah dari situ saya baca, oh berarti ya anak ini kayak gitu. Berarti sepakat nih sama aku gitu. Berarti dari menghadapi hal-hal yang mitos itu sepakat kita. Nggak setuju sama yang kayak gitu-gituan. Udah beberapa kali itu aja akhirnya ya mantap terus prosesnya. Ya udah lanjut terus. Dan saya tuh teringat gitu ya, pernah berdoa sama Allah ketika aku single. Doanya waktu tuh dapat dari tausiahnya Ustaz Hadi Boni. Doanya tuh gini, Allahumma razukni hubbaka wa hubbaman ahabaka wa hubbama yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, rizkikanlah aku cinta hanya kepadamu dan cinta kepada seseorang yang mencintaimu, dan dekatkan aku pada sesuatu yang mendekatkanku pada cintamu. Itu yang saya mohonkan. Jadi saya tulis itu di notes, dan itu saya taruh di dekat tempat saya sholat. Saya masih ingat notesnya tuh di kertas gitu, terus saya kasih bolpen merah supaya mudah ditemukan, sama doa-doa yang ingin saya bacakan terus ketika dia berikhtiar mencari jodoh tadi. Saya minta orang yang cinta sama Allah gitu, dan cintanya juga sama orang yang cinta sama Allah gitu, supaya kita tuh sama gitu ya. Kayak saya teringat sama Ustadzah Augustina Anduri, kalau yang sama-sama cinta sama Allah itu pasti nanti akan ketemu, karena tujuannya sama, yaitu cintanya Allah. Ketika berproses tadi juga tetap lanjut doa, tetap saya minta doa itu terus gitu, karena ya semoga itu kalau memang dimudahkan ya itu berarti jodoh, kalau
pun nanti ada sesuatu di tengah jalan, ya berarti kan tetap dalam ridhonya Allah gitu maksudnya. Saya juga berdoa, ya Allah jika memang Mas Dwiki ini baik untukku, untuk agamaku, untuk keluargaku, untuk anak-anakku, maka mudahkan ya Allah. Tapi jika memang bukan yang terbaik untukku, agamaku, anakku, dan keluargaku, ya pisahkan kami dengan cara yang Kau ridhoi. Itu yang terus saya baca. Jadi saya taruh itu di sebelah sajadah lah, pokoknya yang mudah diraih ketika sholat. Biar Allah mudahkan prosesnya gitu. Karena saya nggak berharap itu pasangan saya itu cuma baik buat diri saya aja, enggak. Karena nanti akan menghadapi keluarga saya juga. Dia akan juga berumah tangga, membina saya juga, buat agama saya juga baik apa enggak, buat anak-anak saya juga gitu. Jadi saya nggak mau itu pilihan saya gitu, karena saya sudah pernah kecewa sama pilihan saya sendiri, saya sudah pernah menangis sama pilihan saya sendiri. Jadi saya waktu itu di titik dimana kapok, nggak percaya sama diri sendiri, karena kalau pilihan saya itu pasti bikin saya nangis. Jadi saya maunya pilihannya Allah aja deh gitu kan. Kalau walaupun memang mungkin sekarang belum ada perasaan sama Mas Dwiki tuh ya nggak apa-apa, tapi kalau emang itu pilihannya Allah, nanti kan Allah yang ngasih rasa itu tadi. Sehingga ya Allah mudahkanlah kalau emang jodohnya itu mudahkan. Bener, ternyata dimudahkan semuanya, Masya Allah. Jadi April, prosesnya itu cepet banget. Jadi April itu kan store CV, Mei itu udah khitbah 1 bulan. Mei itu udah khitbah, waktu itu bulan Ramadan, jadi khitbahnya setelah buka puasa itu terus khitbah, buka puasa bersama terus khitbah gitu kan. Terus ngerjain proses berkas-berkasnya itu juga cepet banget. Bayangin ngurus surat RT, RW, kelurahan itu jadi dalam sehari. Saya sampai tercengang gini, biasanya kan nunggu Mbak RT-nya belum di rumah biasanya kan gitu ya. Ini tuh enggak, dari sekretaris ke RT, terus sekretarisnya RW juga ke RW-nya. Jadi semua tuh sehari tuh udah jadi. Saya sampai berhenti gitu di atas motor tuh. Kok sehari jadi gitu ya Allah, ini yang engkau maksud kemudahan itu apakah ini gitu. Jadi ya berarti lanjut gitu. Berarti lanjut gitu. Pun ternyata waktu itu fitting kedua, yang Mbak Mela itu kan fitting kedua, itu saya ikut fitting. Sesuai sama izinnya tadi. Lah ya, Masya Allah. Dan waktu itu kan COVID ya, jadi itu kita ngadain acara itu nggak boleh banyak orang ya kan. Jadi waktu itu cuma dapat baju itu, Mbak Mela tuh pesan baju itu 2 kan, karena kan sepaket itu bajunya 2, baju akad yang warna putih biasanya, yang satunya baju berwarna. Tapi karena waktu itu COVID, acaranya cuma boleh sebentar aja kan, sehingga cuma boleh pakai 1 baju. Jadi rezeki 1 bajunya buat saya. Itu ada kemudahan lagi, Masya Allah gitu kan. Dan waktu itu sama Mbak Mela dibiarin catnya tuh ya udah saya nggak boleh bayar, ya udah itu aja. Kamu pakai yang putih aja, aku mau pengen yang warna gitu. Wah, rezeki lagi, Masya Allah gitu kan. Iya tuh kemudahan kok kayaknya sama Allah dikasih jalannya gitu. Waktu itu Mei khitbah, Juni itu ya itu tadi urus berkas-berkas, Juli akad. Melanya Agustus kan, dan beneran kan kejadian. Ternyata sebelum Mbak Mela itu, dan memang waktu itu nggak memungkinkan tuh, walaupun kita kembar tuh nggak mungkin dijadikan satu karena COVID kan ya, nggak boleh tamunya nanti lebih banyak, membludak gitu kan. Itu aja kita nggak boleh rame-rame, cuma terap tidak dihias gitu di depan rumah, dan backdropnya ya kayak backdrop lamaran sekarang itulah ya, itu jadi backdrop pernikahan kita. Gak nyangka banget kalau ayah tuh setuju sama yang sesederhana itu, karena dulu kan ayah juga masih pikirannya tuh ya resepsi itu harusnya besar, terus sempet lagi geser, oh ya nggak apa resepsi nggak besar, yang penting akad harus sakral, harus begini, harus gini kayak gitu. Alhamdulillah kok yang kemarin tuh ayah tuh termasuk salah satu orang yang agak kaku ya di keluarga itu, tapi kalau udah Allah yang mau balik hatinya tuh kayak mudah banget gitu ya. Orang saya cuma tanya, ayah tuh nggak tanya pekerjaannya Mas Dwiki apa, nggak tanya Mas Dwiki itu bagaimana, nggak, cuma tanya kamu ada tempat tinggal nggak nanti kalau nikah sama Mas Dwiki, karena kan nggak mungkin tinggal di rumah, karena di rumah waktu itu masih ada kakak kandung saya sama keluarganya gitu. Oh, ada kok, mah ada. Ya udah nggak apa, itu yang penting gitu. Jadi nggak mempermasalahkan penghasilan gitu. Terus COVID mah gimana kan, kalau orang tua kan ada yang nggak setuju anaknya nikah waktu COVID kan, diundur aja resepsinya 1 tahun ke depan, siapa tahu udah nggak pandemi kan gitu. Ini alhamdulillah yang saya nggak apa-apa deh, waktu COVID aja nggak apa-apa, biar nggak terlalu rame. Orang juga kalaupun nggak datang tuh
maklum, nggak ngerepotin banyak orang gitu. Oh gitu ya. Yaudah berarti ya ACC gitu. Alhamdulillah. Jadinya itu tadi alhamdulillah dimudahkan dengan keinginan yang ingin pernikahannya sederhana. Jadi sederhana banget gitu. Benar-benar intimate, cuma keluarga dan sahabat-sahabat terdekat aja sih waktu itu. Dan Masya Allah sekarang Mas Vicky jadi dipuji-puji sama ibu ya, karena maksudnya sangat bijak banget ketika menghadapi ayah. Kan kalau sekarang qadarullah kami tinggal serumah gitu. Jadi menghadapi keluarga tuh Mas Dwiki tuh Masya Allah sabarnya gitu. Sampai mami itu bilang, ya Allah ini Dwiki tuh surganya mami gitu. Sampai, ya Allah kalau inget-inget dulu mami itu gak setuju loh sama Mas Dwiki. Sekarang kok bisa bilang Mas Dwiki surganya mami gitu kan. Masya Allah saking beliau tuh sabarnya dalam menghadapi keluarga. Dan membersamai anak-anak tuh kan dia deket banget ya sama anak-anaknya. Jadi saya bersyukur banget ketika kita tuh menjemput sesuatu karena niatnya kan ibadah karena Allah. Itu sama Allah tuh kayak dimudahkan gitu jalannya untuk jatuh cinta setelah menikah tuh beneran jatuh cintanya tuh karena akhlaknya beliau, kesabarannya beliau menghadapi saya yang mungkin menggebu-gebu kan ya, beliau tuh yang bagian yang sabarnya gitu. Saya yang tergesa-gesa, beliau yang bagian cooling down-nya gitu. Jadi ya bersyukur banget. Ternyata ya ini yang cara yang Allah janjikan ya. Saya pernah sakit hati tapi ternyata itu tuh bisa sakit hati, rasa sakit itu bisa lupa ketika kita tuh ya menemukan dengan cara-caranya Allah itu tadi. Iya, ridhonya Allah aja tadi. Betul. Jadi kalau Muzamil pernah bilang ke istrinya kan, kamu tuh pilihan Allah yang aku cintai. Nah sekarang saya ke Mas Vicky nih, bukan pilihan saya tapi Allah yang memilihmu untuk kucintai. Berarti bukan pilihan saya tapi pilihannya Allah. Beneran karena saya melibatkan Allah itu tadi ya, karena kalau dibilang pilihan saya tuh ya itu tadi nggak ada rasa gitu ya, ragu gitu. Tapi kalau Allah kasih kemudahan kok begini kok begitu, akhirnya itu tadi Allah ridho pasti iya jalannya tuh Masya Allah banget. Dan alhamdulillah memang rezeki tuh ya kalau Allah yang ngatur tadi kayak yang tadi bilang. Jadi gaji setelah menikah terus gaji setelah punya anak satu itu beda, naik terus. Gaji ketika anak satu anak kedua beda gitu. Dan memang rezeki nggak ada di gaji aja ya, pun saya juga waktu itu ngajar TK, sekarang nggak ngajar TK pun juga rezekinya ada aja gitu. Maksudnya Masya Allah. Kayaknya kalau Allah yang mau ngasih itu Allah tuh maksa gitu dari jalan manapun, nggak ngerti sih. Iya. Apa ya, waktu itu saya tuh tanya sama Ustadz Tai. Ustadz Tai itu paham juga kalau mungkin Mas Vicky itu kekurangan dari sisi ekonominya. Cuma Ustadz Tai itu tuh mengumpamakan kalau misalnya ada dua pria yang datang ke Meli itu, mungkin pria itu bisa jadi orang kaya gitu, yang Dwikinya enggak. Tapi kalau dari segi pemahaman agama, saya bisa jamin nih Dwiki paham banget soal agamanya tadi. Itu tadi saya pegang dari Ustadz Tai itu bahwa Mas Vicky itu salah seorang binaannya Ustadz Tai, Mas Zain yang benar-benar paham dari segi agamanya, terus sama deket sama Al-Quran. Saya nggak bayangin aja Mbak kalau besok anak-anak saya tuh ayahnya dididik sama orang tua yang nggak dekat sama Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran, masa mau diajarin siapa kalau nggak diajarin sama orang tuanya. Sehingga waktu itu yang bikin saya kuat ya tadi Mas Vicky dekat sama Al-Quran, dan beliau juga udah belajar ngaji itu sama Ustadz Rozikin kan waktu itu yang membina KFB juga, sehingga saya paham lah kalau dibina sama Ustadz Rozikin tuh kayak gimana. Jadi saya juga paham nih hasil didikannya Ustadz Rozikin pasti juga bagus dan baik, dan itu yang saya butuhkan untuk memimpin keluarga saya. Itu tadi sih, kalau soal uang tuh ya benar Ustadz bilang tadi, kalau rezeki itu pasti akan ada aja. Tapi kalau pemahaman agama itu nggak bisa jamin setiap pria tuh bisa paham agamanya. Jadi kalau memang bertengkar gitu ya, terus tujuannya nggak karena akhirat, itu ya bertengkarnya jadinya nggak lama-lama. Ya, karena kita balik lagi, memang tujuannya apa sih? Kita berumah tangga gitu kan, mau semakin dekat sama Allah kan, gitu kan, mau didik anak-anak juga buat meneruskan dakwahnya Rasulullah kan, gitu kan. Jadi berselisih itu ya nggak sampai lama-lama gitulah, karena ya tahu tujuannya kita bersama ini tujuannya panjang untuk ke akhirat sana. Waalaikumsalam. Dan Mbak Umar
Sini, Hamza. Sini, sini. Sudah ngomong. Mbak Meli beserta perjalanan perjuangan. Insya Allah. Ternyata ada perbedaan 4 tahun ya, Sat ya. Betul sekali. 4 tahun dari Mbak Meli, Masya Allah. Tapi nggak kelihatan kan ya. Jadi apa namanya? Memang sebenarnya waktu itu ngomong ke saya ke Mas Zainya itu nggak benar-benar harus Mbak Meli gitu ya. Artinya sebelum mengajukan nama Mbak Meli itu saya berdiskusi sama Mas Zain tentang siapa sosok yang menurut saya pantas mendampingi saya kelak gitu, yang dimana waktu itu saya sampaikan ya otomatis orang-orang yang apa namanya juga bergelut di dunia Quran, dan saya butuh sosok wanita yang secara pendidikan anak itu sudah sudah bagus lah, artinya supaya saling melengkapi. Kriteria yang betul, sesuai kriteria. Jadi kriteria dulu yang dimajukan, baru nyebut namanya Mbak Meli. Pun di akhir kalimat saya bahwa kalau misalkan Mas Zain ada yang mau diajukan yang lebih cocok menurut Mas Zain buat saya manut Mas Zain. Cuman waktu itu jawabannya Mas Zain, kita ikhtiarkan yang ini dulu Mas. Lah kok ternyata jodohnya memang yang ini. Mungkin sudah kecenderungan sejak dulu kayaknya. Jadi mungkin sebelum hijrah dulu atau sebelum ngaji dulu ya, sebelum kenal Baiturut, memang seperti ada kecenderungan untuk lebih mudah tertarik oleh wanita yang lebih tua. Ini nggak tahu kenapa ya. Bisa jadi mungkin kalau secara pribadi mungkin bisa jadi karena saya merasa dekat dengan orang tua itu lebih dekat sama ibu, dekat banget. Makanya kayak sama wanita yang lebih dewasa itu kayak sudah punya cara berkomunikasinya gitu. Meskipun nggak tahu ya tadi Mbak Meli cerita apa. Gitu. Artinya menurut saya pribadi jarak usia itu bukan jadi sebuah hambatan sih menurut saya sejauh ini Islam. Mungkin meskipun masih baru ya, kita belum ada 5 tahun. Tapi diceritakan nggak waktu ketika saya masuk itu Mbak Meli sampai mual-mual itu diceritakan? Ya saking kagetnya ya. Saking kagetnya Saking waktu itu. kagetnya. Sampai saya tuh kalau kaget terus di pikiran tuh kayak zut, itu langsung Ya ini mual, buat Mbak. ngomong Jadi itu aku nanti gue ke record gitu. di Jadi situ. habis baca proposal Mas Wiki tuh langsung ke kamar mandi gue kayak gitu, sampai orang tua tuh kenapa itu masuk angin Pak? Terus saya muntah gitu. Enggak apa-apa, itu sebelum cerita kalau ada proposal masuk. Jadi langsung kayak panas dingin gitu. Siap. Ya kaget Mas Dwiki tuh. Nggak nyangka. Kalau yang maju kok Mas Dwiki. Jadi saya justru malah jadi lebih bersyukur lagi ketika misalkan yang pertama Allah takdirkan berjodoh sama Mbak Meli, itu sudah rasa syukur yang luar biasa. Lebih bersyukur lagi ketika tahu perjuangannya dalam menantikan jodohnya yang ternyata seorang Dwiki itu ya. Yang dimana kayaknya totalitas banget gitu, kayak memperjuangkan menantikan kehadiran jodoh yang diidam-idamkan atau diikhtiarkan tersebut. Jadi kalau dari saya pribadi justru malah mengapresiasi apa yang sudah diperjuangkan Mbak Meli sendiri gitu, yang dimana saya hanya sebagai kayak semacam aktor pendukung ya kalau di dalam cerita proses pernikahan kita ini. Karena serius banyak hal yang diceritakan Mbak Meli setelah menikah itu yang bikin saya sampai sekarang bahkan kepikiran kalau misalkan ikhtiarnya nggak sampai sejauh itu, mungkin jodohnya bukan saya gitu. Kalau dari sudut pandang saya nggak pernah berhenti bersyukur sih, karena apa yang sudah diperjuangkan. Betul. Makanya nunggunya lama banget, ternyata selisihnya 4 tahun ya kan. Saya sudah lulus kuliah, dia masih SMA. Betul. Nunggu lulus. Iya. Jadi kalau di rumah bercandanya kadang kayak gitu. Lagi nyetel lagu apa gitu yang booming di zaman-zaman saya SD, Mbak Meli sudah SMA kelas 1 ya kan. Saya SD kelas 6, Mbak Meli sudah SMA kelas 1. Usia 24. Sepertinya di sini masih saya yang paling muda menikah di usia 24 sepertinya. Yang lainnya enggak di Oh, Mas Dian kayaknya. 25. Oh ya 25. Gak tahu, nekat kayaknya. Enggak, tapi kan dulu kan emang harus dapat golden ticket dulu dari usaha. Betul. Jadi dulu Satya itu enggak sembarangan CC ikon untuk Iya. proses. Jadi kalau dari saya pribadi sebenarnya untuk mengikhtiarkan menjemput jodoh itu sudah sama sih sejak lama, sejak usia, bahkan sebelum saya kenal Baiturut itu saya sudah nge-spill ke orang tua kalau misalkan nanti Dwiki menikah di usia muda gimana.
Meskipun waktu itu dengan nada bercanda ya, artinya nggak ada sama sekali kepikiran beneran bakal merealisasikan itu gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu memang kepikirannya kayak pengen nikah muda aja. Nggak ada contoh padahal, nggak ada contoh. Maksudnya nggak ada, waktu itu kan media sosial belum terlalu gencar ya. Artinya informasi-informasi tentang pernikahan usia dini itu belum banyak saya dapatkan gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu kayak ada semacam ya dorongan dalam diri bahwa kayaknya nikah muda seru juga gitu. Gitu. Makanya ikhtiarnya dari umur 20 tahun itu sudah mulai di-spill ke orang tua. Nah, ini yang menjadi mungkin kunci ya, bahwa ketika saya di usia 24 itu yang kemudian saya putuskan untuk menikah di usia segitu, orang tua sudah yakin karena bridgingnya sejak 4 tahun yang lalu. Betul, betul. Nggak mak bedunduk ya kalau bahasa Jawanya. Mungkin kalau di keluarga kami khususnya, lika-liku pertama sesuai dengan kelemahan saya gitu. Bahkan ketika saya memutuskan untuk menikah, saya sering cerita ke santri-santri saya, ke binaan-binaan saya, bahkan ke teman-teman volunteer masjid, bahwa saya cerita bahwa dulu saya memberanikan diri maju ke Mbak Meli itu dengan kondisi ekonomi yang bisa dikatakan ya dalam tanda kutip ya nekat gitu. Karena sejujurnya kalau nggak dinekatkan seperti itu, saya merasa sudah mulai ada hal-hal yang bisa jadi justru menimbulkan kemudaratan bagi diri saya pribadi. Yang akhirnya saya memutuskan untuk, ini nggak bisa, untuk kemudian diteruskan kayak gini terus gitu. Mending nekat, nekat sedikit ya kan, meskipun sebenarnya juga resikonya cukup besar ya, karena nanti akan berkaitan dengan kedua keluarga besar gitu. Tapi bismillah, ketika memang sudah diniatkan karena Allah, maka ya bismillah saja. Dan bahkan itu yang saya sampaikan ke Mbak Meli ketika tanya gimana caranya dengan penghasilan seperti itu nantinya bisa mencukupi rumah tangga kita gitu. Ya saya sampaikan meskipun ya dengan PD-nya ya menyatakan bahwa ya insya Allah ketika kita niat menikah itu karena Allah, pasti nanti Allah yang tolong gitu. Allah nggak akan tinggal diam, betul. Iya. Gitu. Dan ya alhamdulillah semakin kesini mungkin memang di awal-awal itu yang jadi ujian kita ya. Artinya ekonomi itu menjadi sebuah hal yang challenge tersendiri di awal-awal pernikahan kita. Makanya di awal pernikahan kita masih belum memutuskan untuk langsung keluar dari rumah rumah dari orang tua Mbak Meli. Ketika kita percaya ya bahwa Allah itu tahu, yang paling tahu karena Allah yang menciptakan kita gitu. Maka pasti yang diberikan itu sesuai kebutuhan, itu betul luar biasa, benar saya buktikan gitu. Teman-teman mungkin bahkan lagi-lagi saya sering cerita ke binaan saya supaya ini menjadi pelajaran penting bagi mereka. Dwiki 8 tahun yang lalu itu ketika pertama kali kenal Badrut itu sosok yang pendiam, pemalu, banyak diliputi ketidakpercayaan diri karena dari background keluarga yang biasa-biasa saja. Artinya bukan dari background keluarga yang terpandang atau kemudian berpendidikan. Bahkan saya itu nggak sampai lulus SMP gitu, cuma lulusan SD. Nah, itu kemudian menjadikan sebuah karakter seorang laki-laki yang agak minder dalam tanda kutip. Nah, saya sekarang nggak nyangka gitu bisa bahkan sekarang diminta untuk bicara di depan kamera atau kemudian beberapa kali mendampingi teman-teman di kajian-kajian gitu, itu kayak nggak nyangka. Dan salah satu hal terbesar yang membuat saya berubah dengan total ya, itu salah satunya kehadiran sosok wanita di sebelah saya gitu. Maka benar kalimat bahwa di balik sosok lelaki atau pemimpin yang hebat pasti akan ada wanita hebat pula yang mendampingi. Itu kalimat yang cukup tepat menurut saya sampai sekarang. Karena ya 24 jam saya sama dia ya kan. Meskipun mungkin semakin kesini kita makin jarang ketemu. Makin dari awal nikah sebenarnya jarang ketemu ya. Betul. Cuman dari awal nikah tuh Mbak udah terjadi ketakutan nggak pernah ketemu. Jadinya saya ngajar TK, Mas Dwikinya belum berangkat kerja. Jadi saya udah berangkat, Mas Dwiki di rumah. Saya datang ngajar TK, Mas Dwikinya berangkat. Jadi justru jarang ketemu, malahan dari awal-awal itu tadi. Malah ketemunya tuh ya waktu malam, Mas Dwiki pulang kerja itu tadi. Udah habis gitu pagi kan saya udah aktivitas lagi masing-masing. Itu tuh kekhawatiran dulu, kita nggak apa-apa ya cara komunikasi kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata yang dibutuhkan tuh komunikasi yang berkualitas. Ya kan? Walaupun mungkin waktunya sedikit tapi secara kualitas komunikasinya jalan. Iya, jadi kalau teman-teman
membayangkan sebuah pernikahan yang banyak adegan romantis kayak drama-drama Korea ya kan, itu enggak banget lah. Enggak apa ya, bukan kita banget gitu. Kita jarang ketemunya cuman ya itu tadi yang diceritakan Pak Melu, mungkin hanya malam. Bahkan sekarang saya karena ikhtiar untuk sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang laki-laki ya, ikhtiarnya itu ya benar-benar totalitas gitu. Dari pagi keluar, kadang pulang cuma siang sebentar, terus sampai malam, kadang nggak jarang juga sampai nginep sini, belum lagi kadang Sabtu Minggu harus luar kota kayak gitu. Jadi kayak ya apa ya, kalau orang cuman pakai logika itu kayaknya apa bisa gitu membangun rumah tangga dengan waktu yang seperti itu bisa harmonis gitu. Tapi ya alhamdulillah, meskipun laki-laki pasti ada lika-likunya gitu, tapi sejauh ini Allah bimbing kita untuk bisa menyelesaikan setiap lika-liku yang datang. Mungkin kalimat ini sudah pernah saya sampaikan juga, bahwa jangan pernah sungkan untuk mengingatkan ketika laki-lakimu ini punya kesalahan gitu, karena sosok laki-laki ini masih terus berikhtiar dan belajar untuk menjadi sosok suami yang baik bagi dia, menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita gitu. Yang dimana perjalanan kita masih panjang, perjalanan kita masih jauh gitu. Maka itu yang saya butuhkan pribadi, tidak membutuhkan sosok wanita yang justru apa ya, dalam tanda kutip hanya mesra-mesraan gitu, apa ya istilahnya ya, semacam itulah. Jadi itu menurut saya oke lah, itu sebagai bumbu saja, tapi yang lebih penting adalah saling mengisi, saling membangun, saling memotivasi. Itu yang lebih saya butuhkan, karena lagi-lagi apa namanya itu yang ada di diri istri saya. Jangan habis kesabarannya, kan kesabarannya itu kan seluas samudra, gak cuma samudra Hindia Pasifik semuanya. Walaupun Uma tahu ya Uma masih banyak kurangnya mungkin sebagai istri juga, cuman kesabarannya yang dimiliki Abi itu menurut Uma tuh layak diduplikasikan ke para pria yang soleh di luar sana. Karena emang ya Abi mempunyai itu kesabaran yang diharapkan oleh banyak wanita tuh, yaitu kesabarannya dari orang yang solih, yang bagaimanapun kalau cara ngingetinnya itu ya nggak pernah marah. Alhamdulillah sejauh ini selama pernikahan 4 tahun ini nggak pernah marah gitu. Karena emang wanita kan bengkok ya, dan itu Abi paham banget gitu, nggak pernah marah. Nasehatinnya itu bukan nasehatin yang bikin kita sakit hati gitu, tapi yang bikin kita justru termotivasi dan mengoreksi diri. Ya semoga para para akhwat yang salihah di sana sendirilah yang sudah berjuang mendapatkan orang yang solih. Semoga bisa menduplikasikan diri kali diri dengan ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi langkah kita, dan jaga proses menjemput jodohnya, karena insya Allah jika prosesnya itu adalah proses yang diridhoi Allah, nanti dalam pernikahan juga yang akan menolong itu adalah Allah. Mungkin di sisi laki-laki ya, karena makin kesini gitu banyak mendengarkan cerita dari teman-teman ketidakpercayaan dirinya itu karena faktor ekonomi, yang dimana itu sudah saya buktikan bahwa faktor ekonomi bukan sebuah hambatan yang besar ketika memang kita berniat untuk hal yang baik. Bahkan bukan hanya kebaikan yang sebentar gitu, pernikahan kan kebaikan yang kita ikhtiarkan seumur hidup, bahkan diharapkan bisa sampai surga. Maka cukup bekali diri kita dengan keyakinan secara totalitas kepada Allah gitu. Karena ketika keyakinan ini sudah utuh, maka apapun yang menjadi hambatan nanti ya biarkan Allah yang tolong. Ketika sesuatu yang dimulai karena Allah, maka semoga proses dan hasil akhirnya juga Allah yang menentukan. Cis gimana Cis? Cis gimana? Hanya mikir 1, 2, 3. Cis ini gemes Cis.